Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Suara lirih terdengar samar terbawa angin sore, berasal dari arah utara, dari balik hamparan sawah yang mulai menguning. Seorang anak laki-laki menunjuk ke sana, menyebut sebuah nama yang membuat ibunya terguncang. Dengan tangan yang gemetar, sang ibu segera menepuk mulut anaknya, menahan ucapan yang nyaris terlanjur keluar. Waktu maghrib telah datang, dan itu bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang seharusnya tak disebutkan. Aisyah yang saat itu berdiri di pelataran musola mencatat cepat percakapan tadi dalam buku kecil yang selalu tergantung di lehernya. Ini bukan kali pertama hari itu ia mendengar nama tempat tersebut disebut. Sudah 3 kali seseorang membicarakan tentang pondok. Rasa penasarannya mendorong langkah kakinya mendekati ibu dan anak tadi, namun reaksi perempuan itu mengejutkannya. Wajah pucat seperti kain kafan, mata sipit yang tiba-tiba melebar sebelum kembali menyipit dengan waspada, seakan menyembunyikan sesuatu. Ia menolak untuk menjawab lebih lanjut, dan dengan suara yang tajam, ia menyeret anaknya menjauh, menyuruh Aisyah agar tak lagi membahas tentang hal itu. Kalimat terakhirnya menggantung di udara sore yang mulai mengeras, menyiratkan peringatan yang tersirat, penelitian sebaiknya tidak dimulai dari sana. Rumah Pak Rahman berada di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon kelapa tua yang daunnya bersentuhan pelan, menggesek satu sama lain seperti bisikan. Aisyah menunggu di teras kayu yang sudah mulai lapuk, menanti sang kepala dusun selesai menunaikan salat maghrib. Ketika lelaki parubaya itu muncul, Aisyah langsung menyampaikan temuannya, mengungkap bahwa ia mendengar nama pondok disebutkan. Sekilas, sorot mata lelaki itu berubah. Pandangannya menatap jauh ke arah barat, ke tempat matahari telah tenggelam dan burung-burung menghentikan nyanyian sore mereka. Angin pun seolah berhenti. Suara yang keluar darinya kemudian terdengar berat. Itu adalah tempat lama, kata Pak Rahman, tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang ingin kembali ke sana, sebab mereka yang pergi tak pernah kembali. Mendengar itu, Aisyah semakin penasaran. Nama Nurul Saada terucap dari bibirnya. Kepala dusun itu menarik napas panjang, dadanya naik turun, menahan beban cerita yang seakan telah terkubur 2 dekade lamanya. Nama itu sudah lama tidak disebut. Bahkan kepada anak-anak mereka pun, generasi tua desa ini tidak pernah mewariskan kisah tentang tempat itu. Lalu, suara langkah berat terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua muncul, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam yang sudah pudar. Sosok renta itu berjalan perlahan, punggungnya bungkuk dan wajahnya penuh kerutan seperti kulit pohon tua. Ia berbicara tanpa diminta, menyela percakapan yang mengarah pada masa lalu yang kelam. Menurutnya, tempat itu bukanlah pesantren biasa, bukan tempat mencari Tuhan, melainkan tempat menyerahkan diri kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Perkataan itu membuat seluruh bulu kuduk Aisyah meremang. Angin sore tiba-tiba berhembus lebih kencang, dedaunan kelapa menari-nari dalam kecemasan alam. Ketika lelaki tua itu menatapnya dengan satu mata keruh, sorot matanya menusuk dalam, menghantarkan peringatan yang tak bisa dianggap remeh. Jangan pernah ke sana, sebab jika sampai ke sana, bukan dirinya yang akan kembali. Suasana berubah tegang, namun Pak Rahman mencoba menetralisir ketegangan dengan tawa kecil yang dipaksakan. Katanya, lelaki tua itu memang sering berbicara aneh jika malam tiba. Namun Aisyah tak bisa mengabaikannya. Gumaman yang kemudian terdengar seperti mantra dari bibir renta itu seakan menyibak tirai ketakutan yang selama ini menutupi desa. Jangan bangunkan mereka yang tertidur di dalam tanah. Malam pun menyelimuti desa dengan kegelapan yang tak biasa. Di dalam kamarnya, hanya cahaya laptop yang menerangi wajah Aisyah yang serius menatap layar. Di sampingnya, catatan harian berisi puluhan wawancara dari berbagai tempat di Jawa Timur. Meski setiap desa punya kisahnya sendiri, namun tidak ada yang seaneh ini. Di desa ini, ketakutan tampak bukan sebagai dongeng, melainkan kenyataan yang tertanam dalam sikap diam dan cara bicara para penduduknya.
Sebuah peta tua terbentang menunjukkan lokasi bangunan Pondok Nurul Saada tahun 1985 di bagian utara desa, tak jauh dari hutan kecil dan aliran sungai. Keputusan pun diambil. Esok hari, ia harus ke sana. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat Aisyah bersiap. Kamera digital, alat perekam suara, buku catatan, dan sebotol air telah masuk ke dalam tas kecilnya. Meski Pak Rahman menyarankan agar ia mewawancarai pedagang pasar terlebih dahulu, Aisyah sudah memutuskan untuk menjelajah sendiri. Tujuannya jelas, arah utara, menuju tempat yang telah dihapus dari ingatan kolektif desa. Langkahnya melintasi pematang sawah yang masih berselimut kabut. Embun menggantung di ujung-ujung rumput, memantulkan cahaya pagi yang pucat. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah yang kental di setiap hembusan napas. Jalan mulai berubah dari aspal menjadi tanah padat, lalu menyempit menjadi setapak di antara rimbunnya pepohonan. Suara-suara desa menghilang perlahan, digantikan oleh kesunyian mencekam. Tak ada kokok ayam, tak ada desir angin, hanya bunyi langkah kakinya yang menyentuh tanah dan dedaunan kering yang hancur diinjak. Kesunyian itu tak biasa, menyesakkan, membuatnya sesekali menoleh ke belakang, memastikan ia masih sendirian. Ketika akhirnya ia tiba di ujung jalan, pandangannya tertumbuk pada gerbang besi berkarat yang setengah roboh. Tulisan di gapura sudah terkelupas, hanya menyisakan beberapa huruf samar. Namun Aisyah tahu, inilah tempatnya. Pondok Nurul Saada. Ia mengeluarkan kamera dan memotret gerbang dari berbagai sudut. Dulu, rantai besi mengunci rapat tempat ini. Tapi kini, rantainya terlepas, menggantung lemas seperti ekor ular mati yang ditiup angin. Tembok batu tinggi di balik gerbang berdiri diam, penuh lumut dan noda yang sudah menua. Seolah menatap balik, menyimpan rahasia yang dalam. Aisyah menyentuh besi gerbang itu, merasakan dinginnya yang lembab dan berjamur. Ia tahu, tak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan langkah mantap, meski jantungnya berdegup tak menentu, ia melangkah masuk ke dalamnya. Malamnya, di rumah Pak Rahman, nasi pecel disajikan untuk makan malam. Lelaki itu bertanya tentang perkembangan riset hari ini. Aisyah hanya menjawab singkat bahwa ia mempelajari arsitektur desa. Senyumnya menutupi kebenaran bahwa ia telah melanggar batas tak kasat mata itu. Malam itu, ia menatap layar laptop yang menampilkan foto-foto bangunan pondok. Struktur utamanya lebih besar dari yang ia perkirakan. Terdapat 3 blok bangunan, sebuah musola, dan 1 bangunan terpisah yang tersembunyi di balik pepohonan tua. Ingatannya kembali pada wajah Mbah Surip, pada ucapannya yang menggetarkan. Cerita rakyat memang kerap dibumbui hal-hal dramatis, tapi tempat ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah jejak sejarah yang sengaja dikubur dalam. Aisyah mematikan laptop, bersiap untuk tidur. Namun sebelum lampu dipadamkan, suara lembut terdengar. Ketukan dari arah jendela. Nafasnya tertahan. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan menarik tirai. Cahaya bulan samar menyinari halaman. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi pandangannya menangkap sosok di ujung sawah. Seorang perempuan berdiri kaku, tubuhnya mematung dalam kabut. Gaun putihnya compang-camping dan menjuntai sampai tanah berlumpur. Rambut panjang menutupi wajah, menyembunyikan identitas dan ekspresi. Sosok itu tak bergerak sedikit pun. Hanya dia menatap ke arah rumah. Ketika Aisyah mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada kepastian apakah apa yang dilihatnya nyata. Namun satu hal yang pasti, malam itu, sesuatu telah terbuka kembali. Sesuatu yang telah lama dikubur. Angin malam berembus masuk dengan tiba-tiba, membawa udara dingin yang menelusuk tajam hingga menembus tulang. Tirai jendela berkelebat pelan, menyentuh pipi Aisyah seperti sentuhan tangan yang dingin dan asing.
Dengan tangan yang gemetar, ia segera menutup jendela. Namun pikirannya masih tertambat pada sosok yang tadi terlihat berdiri di luar. Rasa penasaran menghantui benaknya. Siapa sosok itu dan mengapa ia berdiri di sana? Apakah ada seseorang yang tinggal di tempat itu? Langkahnya terhenti ketika keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, jatuh ke tanah yang lembab. Seorang pemuda muncul dari balik pepohonan, membawa sabit yang ujungnya masih basah oleh tanah. Caping lebar menutupi sebagian besar wajahnya. Tatapannya tajam, dan seakan telah mengetahui arah tujuan Aisyah. Ia menyebut tempat itu bukan sebagai pertanyaan, melainkan pernyataan yang pasti. Tidak ada yang tinggal di sana, ucapnya, dan sabit di tangannya bergerak perlahan, menyeret bunyi logam yang menggores tanah. Pemuda itu melangkah pergi, membawa seikat daun singkong yang bergoyang tertiup angin. Derit pintu kayu terdengar pelan namun mengiris telinga, seperti suara tulang yang patah. Aisyah mendorong pintu perlahan, dan udara dingin segera menyambarnya, membawa aroma lembab seperti tanah basah yang tak pernah mengering. Lorong pertama menyambutnya dengan gelap yang pekat. Hanya ada sedikit cahaya yang menembus celah genteng yang runtuh di atas, menciptakan garis-garis tipis yang jatuh ke lantai berdebu. Partikel debu tampak melayang di udara, berkilau samar dalam bias cahaya itu. Tatapan Aisyah menyapu dinding-dinding bangunan yang dipenuhi coretan huruf Arab, namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Beberapa coretan tampak asing, simbol-simbol yang tak dikenalnya, berupa garis silang, bentuk mata, dan lingkaran ganda yang membingungkan pikirannya. Langkahnya berhenti di hadapan sebuah rak kitab yang menjulang tinggi di ujung lorong. Beberapa rak tampak miring, dan sebagian lainnya telah roboh tertelan debu. Ia merasa tempat itu mungkin dulunya perpustakaan. Tangannya terulur, mengambil satu kitab bersampul kuning yang sudah hampir hancur. Kulit buku itu rapuh dan lapuk dimakan usia. Ketika membuka halaman pertama dengan hati-hati, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya mundur selangkah. Simbol mata melingkar terpampang di tengah halaman, dikelilingi barisan huruf-huruf tanpa vokal yang membentuk mantra tak terbaca. Di bagian bawah halaman, sebuah ilustrasi menunjukkan sosok manusia bersujud bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sosok tinggi dengan kepala bertanduk. Napas Aisyah tercekat. Ketakutan mulai merambat dari jemarinya hingga ke dada. Buku itu bukan kitab pesantren biasa. Ia meletakkannya perlahan dan melanjutkan langkah menuju musola utama. Sajadah lusuh tampak tergelar rapi, seperti baru saja digunakan. Di dinding, sebuah bingkai kaca pecah menampilkan tulisan yang menyiratkan pesan tentang kepulangan. Ada keanehan yang begitu kuat terasa di sana. Aisyah berlutut di depan mimbar yang tertutup debu. Tangannya menyapu lantai kayu, dan berhenti pada satu papan yang warnanya lebih gelap, seperti bekas terbakar. Ia menekannya perlahan, lalu mendorong dengan kedua tangan. Papan itu bergerak berat. Setelah beberapa saat, sebagian papan terangkat, dan hembusan udara dingin yang menyengat keluar dari celahnya, membawa bau besi karat yang menyatu dengan aroma busuk seperti daging membusuk. Ia menutup hidung dengan lengan, lalu mengeluarkan senter kecil dari dalam tas. Sorotan cahaya jatuh ke sebuah tangga batu sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Ia bertanya dalam hati, mengapa harus ada tangga menuju bawah musola? Namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mulai menuruni tangga, satu demi satu langkah, menyusuri lorong sempit dan dingin. Dinding ruangan bawah tanah itu hitam, lembab, dan dipenuhi coretan simbol yang sama seperti dalam kitab kuning tadi. Langkah Aisyah terhenti ketika ia tiba di ujung ruangan. Di sana, sebuah lambang bintang 7 terbalik tergambar di lantai. Warnanya merah tua, kering, dan retak seperti darah yang telah lama membeku. Di sekeliling lambang itu, tampak cap tangan kecil, terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa. Suara Aisyah tercekat. Cap-cap itu milik anak-anak. Tulisan asing melingkar mengelilingi lambang, membentuk pola aneh yang membuat kepalanya pening ketika mencoba membacanya.
Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lantunan lembut seperti doa, namun terasa aneh, seperti kaset rusak yang diputar mundur. Irama mengaji, tetapi melawan arah. Aisyah menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun ketika matanya menunduk ke lantai, sebuah bayangan panjang membentang, dan itu bukan miliknya. Bayangan seseorang berdiri diam di belakangnya. Tanpa pikir panjang, tubuhnya bergerak. Ia menjerit pelan, berlari ke arah tangga, tubuhnya membentur dinding, dan lututnya tersandung pada anak tangga pertama. Ia merangkak, lalu bangkit, berlari naik dengan napas terengah. Begitu mencapai musola utama, ia jatuh terduduk, tubuhnya menggigil hebat. Sesuatu yang dilihatnya di bawah sana bukanlah manusia. Pak Rahman duduk di beranda rumah ketika Aisyah tiba. Cangkir teh masih mengepul di tangannya, sementara matanya menatap Aisyah yang tubuhnya penuh debu dan noda hitam yang tidak ia sadari. Ia menyebut bahwa ia hanya berjalan-jalan. Setelah membersihkan diri, Aisyah masuk ke kamar, duduk di atas tempat tidur, dan membuka layar ponselnya. Tangannya bergetar saat menelusuri galeri foto. Ketika sampai pada foto ketiga, dahinya berkerut. Di pojok dinding musola, tampak bayangan samar. Sosok berjubah berdiri diam. Wajahnya tertutup kegelapan. Siluetnya tampak kabur, namun jelas bukan bagian dari dinding. Aisyah yakin bahwa saat itu ia benar-benar sendirian. Sosok itu muncul pula di foto-foto berikutnya, kadang hanya setengah terlihat, kadang hanya bayangan di lantai. Ia menutup galeri dengan tubuh menggigil, memeluk lutut dalam diam. Pertanyaan itu menggema dalam benaknya. Mengapa sosok itu ikut rekam, padahal ia sendirian? Mengapa terlihat begitu nyata dan hidup? Langkahnya tertahan ketika suara-suara mulai terdengar dari dalam bangunan itu. Suara para santri seakan sedang mengaji. Namun bacaan itu bukan zikir, melainkan gumaman berat dan patah-patah seperti rekaman rusak. Ia mendekat dan menyaksikan mulut para santri menganga lebar, sementara mata mereka putih sepenuhnya tanpa bola mata. Irama bacaan semakin cepat, semakin keras. Ia menutup mata, berharap suara itu berhenti. Namun suara itu justru menghantam telinga, merayap masuk ke dalam kepala, hingga jeritan panjang mengguncang udara dan membuat lututnya lemas. Pintu musola terbuka perlahan. Dari dalamnya, keluar seorang wanita. Langkahnya lambat, atau mungkin tidak berjalan, melainkan melayang. Wajahnya setengah hangus, kulitnya terkelupas memperlihatkan tulang pipi yang retak. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai seperti tali basah. Mulutnya robek lebar hingga ke pipi, membentuk senyum mengerikan. Aisyah berdiri kaku, tak mampu mundur. Matanya bertemu dengan mata kosong wanita itu. Di balik kekosongan itu, ada sesuatu, seperti lubang hitam yang menghisap langsung ke dalam jiwa. Sebuah suara parau terdengar, berat dan dalam, mengucap bahwa akhirnya Aisyah kembali. Seketika, tubuhnya terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Ia duduk tegak, berusaha mengatur napas. Angin malam masuk dari jendela yang tak sejak kapan terbuka lebar. Tirai bergerak pelan, menimbulkan gesekan halus yang menambah suasana mencekam. Lalu ia melihatnya. Di pojok kamar, sesuatu duduk diam. Sosok itu memeluk lutut, tubuhnya gemetar, rambut panjang dan hitam menutupi wajah hingga menjuntai ke lantai. Yang paling menyeramkan adalah suara napasnya, berat dan lambat, terdengar jelas di tengah keheningan. Aisyah merasa ini masih mimpi, tetapi tidak ada satupun yang terasa seperti mimpi. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ketakutan menahan segalanya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya hangus, kulitnya mengelupas, dan di balik luka-luka itu senyum rusak terbentuk, merobek pipi hingga mendekati telinga.
Dari bibirnya yang sobek, terdengar suara lirih memperkenalkan diri. Sosok itu menyebut satu nama. Nurul. Aisyah membeku. Tidak mampu bernapas. Tidak mampu bergerak. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, menguap seperti asap yang tertiup angin. Namun ketakutan itu tetap tinggal, tak ikut menghilang bersama sosoknya. Pak Rahman meletakkan sepiring nasi di depan Aisyah dengan sorot mata yang dipenuhi kekhawatiran, memandangi wajah gadis itu yang pucat pasi. Aisyah mencoba tersenyum, lalu mengangguk pelan. Tangannya yang gemetar menggenggam sendok, namun pikirannya masih terikat pada tempat yang baru saja didatanginya. Saat ia hendak membuka suara, lidahnya keluh. Tentang pondok itu, ia tak tahu bagaimana memulainya. Ketika menyebut pondok tua di ujung desa, raut wajah Pak Rahman langsung berubah. Sendok di tangannya terhenti di udara, seolah ada beban masa lalu yang tiba-tiba menyergap. Ia duduk perlahan di seberang Aisyah, mencoba menata perasaannya. Dulu, sekitar 2 dekade lalu, tempat itu pernah menjadi pesantren. Namun bukan pesantren biasa. Ada seorang guru bernama Ustadz Hakim yang dikenal tak seperti guru agama lainnya. Ia mengajarkan sesuatu yang berbeda, mantra, simbol, dan hal-hal yang diklaim bisa mendekatkan diri pada dunia gaib. Banyak santri yang ikut, tergiur oleh janji kekuatan. Hingga suatu malam, pesantren itu terbakar hebat. Api melalap bangunan, dan beberapa santri ditemukan tewas. Ustadz Hakim pun dikabarkan ikut terbakar. Namun ada satu santri perempuan yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Namanya Nurul. Nama itu membuat jantung Aisyah seketika berdegup tak karuan. Setelah kebakaran, pondok itu dibangun kembali, tetapi tak pernah digunakan. Konon, tempat itu dianggap terkutuk. Dari balik jendela, Aisyah melirik ke arah sawah. Sosok wanita tampak berdiri diam di kejauhan, menatap ke arah rumah mereka. Kali ini, jaraknya lebih dekat dibanding sebelumnya. Ketika Aisyah menyebut keberadaan sosok itu, Pak Rahman menoleh. Sawah terlihat kosong, tak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan Aisyah, menyebut bahwa mungkin penglihatannya keliru. Namun mata Aisyah tetap tertuju ke arah yang sama. Sosok itu masih ada, berdiri di antara padi yang mulai menguning. Rambutnya tergerai panjang, bergoyang tanpa bantuan angin. Malam tiba, dan suara ketukan pelan menggema di jendela kamar. Aisyah terdiam. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, berganti dengan suara lembut namun serak, seperti berasal dari tenggorokan yang hangus. Suara itu memanggil namanya, memohon agar jendela dibuka. Aisyah menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, tapi suara itu terus memohon dalam tangisan lirih yang memilukan. Setelah sekian lama, suara itu menghilang begitu saja. Saat Aisyah membuka mata, jendela kamar telah terbuka lebar. Angin malam masuk bebas, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Tirai tipis bergerak liar, seperti tangan-tangan tak terlihat sedang melambai tanpa arah. Aisyah melangkah perlahan mendekat. Ketika sampai di ambang jendela, matanya menangkap jejak kaki basah yang masuk ke dalam kamar. Ukurannya kecil, dan di sekelilingnya ada lumpur bercampur noda yang lebih gelap. Ia menunduk, menyentuh noda itu, dan terkejut saat mengenali bahwa itu adalah darah. Keesokan paginya, Aisyah menceritakan semuanya kepada Pak Rahman, tentang pondok, kitab aneh, ruangan bawah tanah, dan nama Nurul. Wajah Pak Rahman tampak semakin pucat mendengar ceritanya. Ia berbisik bahwa mereka harus segera pergi. Nurul, menurutnya, bukanlah korban. Ia adalah murid kesayangan Ustadz Hakim, pembantu setia dalam ritual-ritual gelap yang dilakukan. Pada malam kebakaran, dialah yang membakar pondok dan membunuh para santri yang hendak melarikan diri. Meski ia turut tewas, arwahnya diyakini terperangkap di tempat itu. Kini,
Arwah itu tengah mencari pengganti untuk menyelesaikan apa yang belum sempat ia rampungkan. Dan ia telah memilih Aisyah. Langit mendung menggelayut. Angin bertiup membawa bau tanah yang bercampur dengan aroma busuk. Tatapan Pak Rahman mengarah ke dapur, tempat istrinya berdiri membelakanginya. Ia bertanya pada istrinya yang tetap membisu. Sang istri akhirnya menjawab bahwa pagi tadi, Aisyah pamit ingin pergi ke pondok. Tapi suaranya terasa berbeda. Bukan suara Aisyah. Pak Rahman terdiam, kemudian meletakkan cangkir kopinya. Di luar, langit semakin gelap meski belum sore. Ia bersumpah jika Aisyah belum kembali hingga malam, ia akan pergi ke rumah Mbah Surip. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar. Mbah Surip masuk tanpa menunggu izin. Ia memberitahu bahwa Aisyah telah membuka gerbangnya. Wajah Bu Rahman pucat, menyebut bahwa Aisyah belum kembali sejak sore. Biasanya, ia pulang sebelum maghrib. Pak Rahman bersiap, tetapi Mbah Surip menahannya. Kali ini bukan sekadar anak hilang. Biarkan ia sendiri yang pergi. Di ruang bawah tanah pondok itu, Aisyah berdiri tegak di tengah lingkaran simbol. Mulutnya terbuka namun tak bersuara, matanya sepenuhnya putih. Coretan di dinding mulai bersinar merah redup. Lambang bintang 7 mengeluarkan uap busuk. Suara menggelegar muncul dari segala arah, menyatakan bahwa hanya satu jiwa lagi yang dibutuhkan. Tubuh Aisyah jatuh menggeliat, namun wajahnya menyunggingkan senyum. Saat pagi menjelang, Mbah Surip tiba di halaman pondok. Ia tak langsung masuk, hanya berdiri menatap pintu yang terbuka setengah. Daun-daun kering bergerak sendiri meski tak ada angin. Ia tahu Aisyah ada di dalam. Suara langkah kaki terdengar pelan. Aisyah muncul di ambang pintu, rambutnya kusut, matanya menyala tajam di balik bayang-bayang. Ia mendekat tanpa berkata sepatah pun. Mbah Surip menggenggam tasbih lusuh miliknya. Sosok di hadapannya bukan lagi Aisyah. Dari suara yang bergema dalam ruang hampa, pengakuan itu keluar. Nurul telah lama mati. Yang kini berada di tubuh Aisyah adalah sosok lain, makhluk yang selama ini dikenal sebagai iblis, yang dulu disembah oleh Ustadz Hakim. Langkah-langkah Aisyah membakar tanah yang dipijaknya. Ia mengaku memiliki tubuh sempurna untuk kembali. Mbah Surip menutup mata dan melantunkan doa. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu telah terbuka. Dan kali ini, tak akan ada yang bisa menutupnya lagi. Teriakan menggema di malam pekat, memecah kesunyian dan mengguncang ketenangan desa. Rumah-rumah terbuka serentak, penghuninya berhamburan keluar, mata mereka terarah pada cahaya merah menyala yang mewarnai langit. Asap pekat menggulung ke angkasa, mengusung bau kayu terbakar yang bercampur dengan aroma amis menyengat. Pondok Nurul seada dilalap api. Di depan gerbang yang telah runtuh, Aisyah berdiri dalam diam. Wajahnya berjelaga, pakaiannya compang-camping, namun sorot matanya begitu tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja melewati maut. Ia tak bergerak, tak bersuara, hanya menatap nyala api yang menelan dinding kayu tua. Pak Rahman menghampiri dengan napas terengah. Diikuti oleh istrinya yang pucat pasi, mereka mencoba memahami apa yang terjadi. Aisyah tetap tak bergeming. Senyuman samar tersungging di bibirnya, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya meremang. Warga berkumpul dalam jarak aman, membentuk lingkaran ketakutan, tak satu pun berani mendekat. Abu beterbangan ditiup angin malam, menyisakan bau darah kering yang menguar di antara arang. Fajar datang membawa warna berbeda. Cahaya pagi terasa lebih terang, seakan-akan beban tak kasat mata yang selama ini menggantung di atas desa akhirnya terangkat. Warga mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran. Tawa anak-anak kembali terdengar, meski belum sepenuhnya menghapus jejak kengerian. Di balai desa, Mbah Surip duduk termenung, menatap ke arah timur. Tangannya bergetar ketika mengangkat cangkir teh.
Saat ditanya oleh Pak Darmo, kepala RT, perihal ketidaktentramannya, Mbah Surip hanya menggeleng. Ada sesuatu yang janggal. Pondok itu, yang dibangun dengan kekuatan ilmu, seharusnya tidak dapat terbakar semudah itu, kecuali jika ada yang membakarnya dari dalam. Sementara itu, Aisyah tengah duduk menghadap cermin di kamar tamu rumah Pak Rahman. Rambutnya telah tersisir rapi, pakaiannya bersih, meski kulitnya masih tertutup sisa jelaga. Saat ditanya oleh Bu Rahman, ia hanya menjawab singkat. Semua telah selesai. Tatapannya tak lepas dari bayangan dirinya di cermin. Ia berbicara pada pantulan itu, menyebut bahwa kini tak ada lagi dinding atau segel yang mengurung. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca, namun tak meninggalkan bekas seolah kaca itu tak nyata. Ia menyebut bahwa Nurul hanyalah pintu, bukan jiwa, bukan pula pengganti. Suaranya berubah, lebih dalam, saat mengungkapkan bahwa jalannya telah dibuka. Permukaan cermin mulai berembun, meski udara kering. Wajah yang tampak di cermin bukan lagi milik Aisyah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang hangus. Bola matanya menghilang, tergantikan oleh lubang hitam, dan mulutnya melebar secara tidak wajar. Ia menyebut nama yang telah lama dikubur dalam ketakutan, Syahid Al-Sulmat. Tawa yang keluar dari bibirnya lebih menyerupai teriakan kegilaan. 3 hari kemudian, anak pertama hilang. Adi, putra Pak Slamet, lenyap tanpa jejak. Terakhir terlihat bermain layangan di dekat bekas pondok. Yang ditemukan hanya bajunya, tersangkut di semak, robek tak beraturan tanpa bekas darah atau perlawanan. Bau tanah basah dan logam menyertai penemuan itu. Malam harinya, 2 kambing milik Pak Kasim ditemukan mati. Perut mereka terkoyak, mata hilang, dan lidah terpotong bersih. Tidak ada jejak kaki di sekitar kandang. Warga mulai cemas. Lalu suara itu datang, lantunan zikir dari arah timur desa, dilafalkan terbalik, seakan ayat-ayat suci telah dijungkir balikan. Desa menjadi tegang. Jendela-jendela tertutup rapat sebelum malam jatuh. Anak-anak dilarang keluar rumah saat senja. Para ayah menancapkan kayu di ladang, usaha terakhir untuk menahan sesuatu yang tak terlihat. Pak Rahman dan Mbah Surip mencoba menemui Aisyah. Namun kamar tamu tempatnya menginap kosong. Cermin yang sebelumnya utuh kini pecah, dan di lantainya tertulis huruf-huruf Arab terbalik dengan arang. Mbah Surip segera menuju bekas pondok. Di depan gerbang yang hancur, sesosok wanita berdiri. Pakaiannya putih, rambut panjang terurai, namun bayangannya di tanah menunjukkan wujud yang berbeda. Bertanduk, berekor, dan bermata banyak. Mbah Surip mencoba berbicara, namun tanah di bawah kaki wanita itu menghitam, menyebar seperti racun. Sosok itu bukan lagi Aisyah. Ia telah menjadi wadah sempurna bagi sesuatu yang lebih gelap. Pertemuan mereka menjadi benturan antara masa lalu dan masa kini. Mbah Surip menyadari bahwa ini bukan sekadar kebangkitan roh. Ini adalah kembalinya sesuatu yang telah lama disembah oleh segelintir manusia. Sosok itu menyebut dirinya sebagai guru yang dulu diagungkan oleh Ustadz Hakim. Pondok bukanlah tempat biasa, melainkan rumah. Dan api yang membakarnya bukanlah akhir, melainkan pembuka. Sosok itu menyatakan bahwa ia kini bebas, berjalan di dunia manusia, membawa kehancuran dalam setiap langkahnya. Dunia tak lagi mampu menolaknya. Ketika Mbah Surip mencoba menyadarkan, menegaskan bahwa gadis itu tidak bersalah, yang ia hadapi adalah mata merah menyala dan senyum yang menghantam kenangan lamanya. Ia diingatkan pada masa lalunya, saat ia sendiri hampir menjadi bagian dari mereka. Dulu ia pergi karena menyadari bahwa yang disembah bukanlah Tuhan. Namun kini, semua telah kembali. Tawa sosok itu menggema, melapisi langit malam dengan ancaman. Ini bukan akhir, melainkan awal. Dan darah, katanya, akan menjadi tinta untuk menulis sejarah baru.
Suara itu menghentak udara, mengguncangkan sekeliling dengan kekuatan tak kasat mata. Nyala obor yang sejak tadi menyala tenang kini berkedip hebat, seakan tunduk oleh tekanan gaib yang merambat melalui tanah. Segala sesuatu seolah berguncang oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang entah berasal dari mana. Di tengah kekacauan itu, Mbah Surip berdiri tegak dengan mata yang menyala tajam, penuh keberanian dan tekad. Tidak ada keraguan dalam dirinya saat itu, hanya keberanian untuk menghadapi sesuatu yang pernah menghancurkan hidupnya di masa lalu. Tubuh Aisyah yang terbaring di lantai mushola tua mulai menggeliat liar. Matanya membelalak, menampakkan putih sepenuhnya, dan mulutnya menggeram, mengeluarkan suara yang tak menyerupai suara manusia manapun. Bukan Aisyah yang berbicara, melainkan sesuatu yang menduduki tubuhnya, entitas yang dengan suara berat dan serak, bergema seperti berasal dari dasar bumi, menyatakan kepemilikannya atas tubuh itu. Di hadapannya, Mbah Surip menggenggam erat tasbih tua di satu tangan, dan kitab lusuri yang telah menemaninya bertahun-tahun di tangan lainnya. Keringat menetes deras dari keningnya, namun tatapannya tetap kokoh, tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Ia menyerukan permohonan kepada Yang Maha Suci agar jiwa gadis itu dikembalikan. Dengan tangan yang terangkat tinggi membawa kitab, ia menantang kekuatan kegelapan di hadapannya. Namun, makhluk itu hanya tertawa, tawa panjang yang menggetarkan malam. Rambut Aisyah tiba-tiba terangkat meski angin tak bertiup, dan jari-jarinya mencakar lantai kayu tua hingga meninggalkan goresan dalam yang menyakitkan untuk dilihat. Ia mengaku telah hidup selama ribuan tahun, meremehkan sosok manusia yang dianggapnya lemah dan rapuh di hadapannya. Mbah Surip tidak menanggapi hinaan itu. Ia justru mulai melafalkan ayat-ayat yang telah ia hafal dengan sepenuh jiwa. Suaranya lantang dan penuh getaran keyakinan, menggetarkan ruang musola dan meresap ke dalam malam yang pekat. Tubuh Aisyah seketika menjerit dan terhempas ke dinding dengan keras. Dari tubuhnya mulai mengepul asap hitam, tipis namun jelas, pertanda bahwa sesuatu sedang terganggu dari dalam dirinya. Seseorang memperingatkan bahwa entitas itu telah menyadari keberadaan mereka. Namun, justru karena itulah pengusiran harus dilanjutkan. Mbah Surip tidak gentar, ia melangkah lebih dekat. Tubuh Aisyah tiba-tiba melayang beberapa sentimeter di atas lantai, sorot matanya berganti-ganti antara sadar dan tidak, seolah terjadi pertarungan antara dirinya dan sosok gelap yang membelenggu. Kemudian terdengar suara lirih, penuh harap, keluar dari bibir Aisyah. Itu bukan suara makhluk gelap, melainkan suara Aisyah sendiri yang meminta pertolongan. Mbah Surip tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera meletakkan telapak tangannya di atas kepala gadis itu dan meneriakkan satu ayat terakhir dengan segenap kekuatan batin yang ia miliki. Begitu ayat itu terucap, ruangan seolah pecah oleh jeritan mengerikan. Cahaya putih menyembur dari tubuh Aisyah, dan asap hitam pekat keluar dari mulut serta matanya. Asap itu melesat ke langit-langit lalu lenyap, seperti tersedot ke dalam lubang yang tidak kasat mata. Tubuh Aisyah jatuh ke lantai, lemas. Mbah Surip berlutut, napasnya tertahan, tubuhnya menggigil menahan sisa-sisa tenaga yang telah terkuras habis. Perlahan, gadis itu membuka mata, mata yang kini bening dan bersih, tanpa jejak kegelapan. Suaranya terdengar lemah, tetapi jelas miliknya sendiri. Mbah Surip menahan air mata yang nyaris tumpah, hatinya dipenuhi rasa syukur karena Aisyah telah kembali. Di luar, angin telah berhenti bertiup. Malam mendadak terasa ringan, seakan beban dari dimensi lain telah diangkat dari desa itu. Di kejauhan, terdengar lantunan azan subuh yang memecah sunyi, menandai berakhirnya malam yang panjang dan kelam. Sebulan setelah kejadian itu, para warga memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka memilih untuk tidak kembali. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai kampung terbungkam. Pada peta resmi, nama desa itu sudah tidak tercantum lagi. Yang tersisa hanyalah deretan rumah kosong yang ditinggalkan, dan ladang-ladang yang mulai ditumbuhi oleh gulma liar. Sesekali, para pejalan yang tersesat melaporkan bahwa mereka melihat cahaya dari kejauhan di area tersebut.
Namun, mereka yang cukup bijak segera memutar arah, tidak berani mendekat. Pada malam-malam tertentu, saat kabut turun tipis, masih terlihat bayangan seorang wanita berdiri di antara reruntuhan. Wajahnya tak pernah bisa terlihat dengan jelas, namun sosoknya selalu sama, bertanduk, bersayap, dan bertaring panjang yang menjulur mengerikan. Bagi mereka yang cukup nekat mendekat, akan terdengar bisikan dari cermin yang tak pernah ada. Sebuah suara yang menyebutkan bahwa pintu yang dibangunkan telah terbuka, dan bahwa dunia ini terlalu sempit untuk menampung kehadirannya. Tawa panjang menggema hingga fajar datang, dan ketika matahari akhirnya terbit, yang tersisa hanyalah angin dingin dengan aroma bunga busuk, serta kenangan akan sebuah desa yang seharusnya tidak pernah ada.